Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi kita di forum KPKS Hieronymus malam hari ini, Selasa 12 November 2024 ya. Malam hari ini Pak Seto akan membawakan topik Rosarium Virginis Mariae. Itu Rosario Perawan Maria. Ini satu seperti dogma yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus kedua ya. Ada bukunya. Sebenarnya kemarin Pak Seto minggu lalu minta kita untuk baca dulu, tapi mungkin uh, nanti kita dengarkan apa isinya dari Pak Seto. Kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra dan Putra, Roh. dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu, di mana pada malam hari ini, terutama pada malam hari ini, kami dapat belajar banyak hal tentang Rosario Perawan Maria yang akan dibimbing oleh Pak Seto. Ya Bapak, berkatilah Pak Seto, dan kami mohon agar bimbingan-Mu melalui Roh Kudus-Mu menjamah Pak Seto, dan tentu apa yang disampaikan itu sesuai dengan Biblis, sesuai dengan pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman beliau. Ya Bapa, bukalah hati kami, jiwa kami, pikiran kami, agar kami dapat menyerap apa yang disampaikan, dan agar sabdamu berbicara pada hati kami, dan kami pun mempersiapkan diri agar dapat menyiarkan sabda tersebut kepada keluarga, kepada orang-orang sekitar kita. Kami juga mohon Kau berkati teman-teman yang sudah berada di Zoom ini, maupun yang akan menyusul, berkatilah kami semua. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Helmi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Salam Pak. Apakah suara saya terdengar jelas karena di background saya ada suara dari tempat lain? Jelas, Pak. Oke, Pak. Jelas. Oke. Oke. Baik, malam ini kita akan belajar tentang satu surat apostolik yang diterbitkan, yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua tahun 2003. Yang disampaikan di dalam anjuran apostolik ini adalah ini mengenai doa rosario, ya, mengenai doa rosario. Nah, kemudian kita lihat lebih dulu apa yang banyak terjadi di antara umat Katolik berkaitan dengan doa rosario. Nah, mulai dengan begini, Bapak Ibu, yang waktu masih kecil sudah berdoa rosario. Tolong ingat-ingat ya, waktu itu sudah ada intensi rosario apa enggak? Belum. Belum. Waktu itu enggak ada intensi. Mulai ada intensi, bisa mengingat enggak? Kira-kira tahun berapa? Gitu. Tahun 80-an sudah ada, Bapak Ibu sudah biasa intensi rosario? 90-an, 90. 2000. Kalau ada intensi
namanya intensi, itu kan berarti ada permohonan kan ya. Dan kemudian Bapak Ibu silahkan amati ketika menyampaikan atau boleh diamati di doa lingkungan, doa komunitas yang berdoa rosario ya. Kemudian amati isi dari eh, intensi-intensi itu. Langsung boleh sebut contoh intensi waktu doa rosario. Mohon kesembuhan, Minta kesembuhan, terus apa lagi? studinya lancar, Lulus ujian. Lulus Ujian, kemudian apa lagi? Ini jualan, mau sedang jual apa, semoga cepat laku. Ya, begitu. Saya tidak menyalahkan ya, enggak, saya tidak dalam rangka menyalahkan. Tapi kemudian yang kita perlu lihat kali ini adalah apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam doa rosario. Kemudian kalau dalam komunitas-komunitas itu ya kadang-kadang atau ada kelompok-kelompok yang setelah peristiwa ketiga itu ada lagu selingan. Perhatikan kalau ada selingan. Fungsi dari lagu selingan itu untuk apa? Namanya selingan. Kata yang dipakai seringkali memang selingan ya. Tapi kata selingan itu digunakan dengan satu tujuan. Apa tujuannya? biar nggak bosan. Biar nggak bosen, Pak. Biar nggak bosan. Jadi mari kita menyanyikan lagu. Memang benar dipakai kata selingan kok. Saya pernah dengar kok. Dan kemudian yang bosan siapa? Yang bosen yang doa. Yang doa. supaya Kalau tidak yang doa bosan, nah iya, biar nggak ngantuk, biar nggak bosan. Kalau yang berdoa bosan, yang mendengarkan doa, bosan apa enggak? Bosen juga. Jadi misalnya gini, berarti ajakannya kurang lengkap. Selain ngajak saudara-saudara untuk menyanyikan lagu selingan, juga harus bilang, Bunda Maria ikut nyanyi yuk, biar nggak bosan dengerin kami gitu kan. Mengapa ada kebosanan ketika mendoakan rosario? Padahal kalau di total, kita bisa berdoa rosario dari awal sampai akhir tanpa buru-buru, itu kita perlu waktu berapa lama? Ada 1 jam doa rosario? Enggak. Paling-paling itu tanpa buru-buru ya, tanpa buru-buru 1/2 jam udah selesai kan? Nggak usah buru-buru, bias kecepatan normal aja bisa jadi nggak sampai 1/2 jam kok. Kalau 1/2 jam itu memang sudah lambat gitu ya. Nah, masa kalau kalimat sinis ya, masa 2,5 jam aja sudah bosen. Ada yang aneh. Tapi Bapak Ibu, dalam kehidupan yang nyatanya kita alami, kita lakukan, kita menemukan yang seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh juga baca sendiri selengkapnya ya. Apa yang diajarkan dalam dokumen ini berkaitan dengan doa rosario. Ini nama, bisa lihat di layar? Bisa, Pak. Ya, ini dokumennya. Rosarium Virginis Mariae. Rosario Perawan Maria. Nah, ini diterbitkan. Nih, lihat ini Bapak Ibu ya. Dokumen gerejawi ini keluaran dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, lihat surat apostolik ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 2002. Nah, kemudian diterbitkan oleh KWI
Ini April 2003. Jadi terbitnya sudah 21 tahun yang lalu ya. Nah, dari antara dokumen-dokumen gereja, Bapak Ibu, dokumen ini termasuk yang mudah untuk dibaca, termasuk yang mudah untuk dipahami. Surat apostolik itu apa? Surat apostolik ya, itu ya bisa dikatakan bentuk dari komunikasi dari Paus dan kemudian disampaikan kepada siapa? Lihat Bapak Ibu, uskup, klerus, kaum beriman. Gitu ya. Dan kemudian ini isinya adalah anjuran yang disampaikan oleh Paus untuk seluruh umat, sekali lagi berkaitan dengan doa Rosario. Nah, ini ya isinya lumayan panjang. Kita lihat dulu, ini pengantar yang disampaikan oleh penerjemah ya. Alinea kedua, dalam pengantar suratnya Bapak Paus mengajak seluruh umat beriman, baik itu para uskup, imam, biarawan-biarawati, dan segenap umat, baik lanjut usia maupun kaum muda, untuk terus menatap wajah Kristus bersama bundanya. Mendaraskan rosario tidak lain adalah menatap wajah Kristus bersama Maria. Ini yang kita perlu perhatikan. Menatap wajah Kristus, memandang wajah Kristus, ya bersama Bunda Maria. Maka Bapak Paus memaklumkan tahun Rosario 2002 sampai dengan 2003. Kemudian dalam surat apostolik ini Bapak Ibu, Bapak Paus menambahkan satu peristiwa, yaitu peristiwa terang. Jadi kalau sekarang kita mengingat, mengenangkan peristiwa terang, nah mulainya dari surat ini ya. Nah kemudian sekarang kita lihat. Ini isinya ya. Ada pengantar, oke. Kemudian bagian pertama itu isinya bersama Maria merenungkan Kristus. Kemudian misteri Kristus, misteri bundanya, ini bab kedua. Dan ini nanti kita perlu perhatikan yang ini. Kalau di bab pertama yang kita perlu perhatikan soal kontemplasi. Rosario itu doa kontemplatif. Kemudian di bab 2 ini yang akan kita lihat nanti, Rosario itu ringkasan Injil. Kemudian di bagian yang ketiga, bagiku hidup adalah Kristus. Nah, ini penjelasan menyeluruh tentang doa Rosario, dan kemudian kita akan lihat nanti tentang peristiwa, penambahan peristiwa terang itu tujuannya untuk apa. Baik, kita lihat sekarang, tidak semua kita akan lihat ya, tapi kita akan lihat hal-hal yang penting, yang mendasar yang kita perlu perhatikan. Lihat alinea pertama dari artikel pertama ini ya. Rosario Perawan Maria secara berangsur-angsur memperoleh bentuknya dalam milenium kedua di bawah bimbingan Roh Kudus. Jadi Rosario itu sudah memiliki bentuk seperti yang sekarang ini tahun 1000. Berarti gereja Katolik sudah mendoakan Rosario dari tahun 1000 sekian gitu. Kemudian tak terbilang orang kudus mencintai doa ini dan pimpinan gereja senantiasa menganjurkannya. Rosario adalah doa yang sederhana tetapi sangat mendalam. Sederhana karena semua orang yang sudah bisa berbicara itu bisa mendoakan Rosario. Nah, walaupun sederhana, tapi kemudian kalau kita memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam doa itu, doa ini sangat mendalam. Kedalamannya seperti apa? Kita akan lihat selanjutnya ya. Alinea kedua.
memang jelas rosario berciri khas Maria. Tetapi pada intinya rosario adalah doa yang kristosentris. Bapak Ibu tahu kan ya artinya kristosentris. Berpusat pada Kristus. Itu kristosentris. Jadi yang umumnya kita tahu ya namanya doa rosario itu ciri khasnya Maria karena doanya saja Salam Maria. Kemudian setelah aku percaya ada salam putri Allah Bapa, salam Bunda, Allah Putra, salam mempelai, Allah Roh Kudus. Jelas ciri khasnya Maria, tapi yang menjadi pusat doa ini sebenarnya adalah Kristus. Nah, kemudian dalam unsur-unsurnya yang sederhana, doa rosario menampilkan saripati amanat seinjil secara utuh. Rosario menampilkan saripati amanat Injil secara utuh. Dengan demikian, doa rosario dapat dikatakan sebagai ini, ringkasan seluruh Injil. Lihat, sederhana tetapi mendalam. Di dalamnya itu kita menemukan saripati amanat Injil utuh, dan kemudian dapat dikatakan rosario ini merupakan ringkasan Injil. Kemudian sekarang kita lihat lebih lanjut. Kita akan lihat artikel nomor 4. Bentar. Usul ini sungguh tepat waktunya karena beberapa pertimbangan. Pertama, ya ini situasi yang perlu diperhatikan. Adanya keperluan mendesak untuk menanggulangi krisis rosario yang dalam konteks sejarah dan teologi masa kini bisa merongrong nilai doa rosario, dan karenanya ada bahaya bahwa rosario tidak lagi diajarkan kepada generasi muda. Ada sejumlah orang yang mengira bahwa sentralitas liturgi yang dengan tepat ditekankan Konsili Vatikan II dengan sendirinya menurunkan pentingnya doa rosario. Nah, sebelum Konsili Vatikan II, ketika misa masih dilakukan dalam bahasa Latin, selama misa, umat doa rosario sendiri-sendiri di dalam gereja. Nah, setelah Konsili Vatikan II, misa dalam bahasa setempat, dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini, lalu umat kan bisa mengikuti misa, lalu umat gak bisa rosario lagi sepanjang misa. Dan dampak yang ditunjukkan di sini, nah umat jangan-jangan tidak memperhatikan lagi doa rosario ini. Ini kekhawatirannya. Dan kemudian kekhawatiran yang lebih serius tadi, nilai doa rosario tidak diperhatikan lagi, anak-anak muda tidak diajar lagi doa rosario. Kemudian sekarang yang berikutnya, ini doa rosario adalah salah satu tradisi kontemplasi Kristiani yang terbaik dan paling berharga. Doa rosario adalah doa meditatif yang khas. Ya, doa ini dikembangkan di Barat, rosario berkembang di Barat, dan dapat dikatakan serasi dengan doa batin atau doa Yesus yang tumbuh subur di wilayah timur yang Kristiani. Perhatikan Bapak Ibu, rosario itu doa kontemplasi, rosario itu doa meditatif. Itu yang utama. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut tentang kontemplasi ini ya.
Kita lihat mengenai kontemplasi ini, kita ke artikel nomor 9. Nih, lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Lukisan Injil mengenai perubahan rupa Yesus yang membuat ketiga rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes terpesona karena keindahan wajah Sang Penebus dapat dilihat sebagai gambaran kontemplasi Kristiani. Ya, yang menjadi gambaran itu yang mana? Perhatikan tiga rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes terpesona melihat keindahan wajah Yesus. Nah, kemudian kita lihat ini kontemplasi itu apa sih? Kontemplasi berarti menatap wajah Kristus, menyelami misterinya di tengah kehidupan sehari-hari, dan di tengah penderitaannya sebagai manusia, dan dari situ menangkap semara ilahi yang dinyatakan secara definitif dalam Tuhan yang bangkit, yang bertahta mulia di sisi kanan Bapa. Jadi kontemplasi itu berarti memandang wajah Kristus, itu dulu yang harus diingat. Menyelami misterinya, kemudian lebih lanjut. Kontemplasi seperti ini merupakan tugas setiap pengikut Kristus, dan karenanya juga tugas setiap orang dari kita. Dengan memandang wajah Kristus, kita terbuka untuk menerima misteri Tritunggal, untuk mengalami kasih Bapa yang selalu membara, dan menikmati sukacita yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi dalam doa rosario, Bapak Ibu, yang sebenarnya terjadi, itu adalah kita berdoa kontemplasi. Kontemplasi itu ngapain? Memandang wajah Kristus gitu. Nah, lebih lanjut, Bapak Ibu, kita lihat tentang kontemplasi. Kontemplasi itu kan memandang wajah Kristus ya. Nah, dalam hal ini Maria mendapatkan peran penting. Dalam diri Maria, kontemplasi wajah Kristus mendapat model yang tak tertandingi. Dengan cara unik, wajah Sang Putra tercipta dalam diri Maria. Dalam rahim Maria, Yesus dibentuk secara manusiawi, memiliki kemiripan dengan Dia, dan ini menunjukkan kedekatan rohani yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu, begini saja, tidak berlaku untuk semua ya. Tetapi banyak orang mengatakan dan banyak orang mengalami bahwa anak laki-laki itu sering mirip dengan wajah ibunya. Ibu yang punya anak laki-laki, anak ibu yang cowok mirip dengan ibu apa enggak? Tidak berlaku untuk semua, tapi banyak ya. Nah, maksud dalam dokumen ini begini, Sabda menjadi manusia. Menjadi manusianya kan dalam rahim Bunda Maria kan. Dan bagaimanapun, Yesus lahir dari Maria. Sehingga wajar kalau dikatakan wajah Yesus itu mirip dengan wajah Maria. Kemudian, berikutnya, tak pernah seorang pun pernah memusatkan kontemplasinya pada wajah Yesus Kristus setulus Maria. Mata hati Maria sudah tertuju pada Yesus sejak menerima kabar malaikat. Sejak ia mengandungnya berkat kuasa Roh Kudus, dalam bulan berikutnya, ia mulai merasakan kehadirannya dan merajut organ-organ tubuhnya. Ketika melahirkan dia di Bethlehem, mata Bunda Maria ya, menatap mesra wajah Sang Putra saat ia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan.
Ini kan situasi yang sesungguhnya wajar kan ya. Kalau seorang ibu habis melahirkan, pengen lihat wajah bayi yang dilahirkannya cepet-cepet apa enggak? Wajarnya begitu kan ya. Saya nggak usah bicara tentang orang-orang yang baby blues gimana, nggak usah mikirin itu. Kita bicara yang wajar. Nah, eh, Maria, kalau ngomongin konkret ya jelas, ketika Maria melahirkan Yesus, begitu Yesus lahir, lihat, Maria sudah memandang wajah Yesus. Dan Maria akan terus memandangi wajah Yesus. Sekarang, sejak tatapan Maria yang penuh haru dan kekaguman, tak pernah lepas dari dia. Kadang-kadang ia memandanginya dengan penuh tanda tanya, seperti ketika ia menemukan dia di bait Allah. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Ini pada waktu itu dikatakan jadinya, Maria memandang wajah Yesus dengan kagum tapi haru. Jangan-jangan juga dengan heran. Tinggal di bait Allah nggak ngomong-ngomong, bapak ibunya nyari sampai 3 hari, setelah 3 hari ketemu, Bunda Maria bertanya, kenapa kamu melakukan yang seperti ini terhadap kami? Yesus jawab apa? Mengapa kamu mencari aku? Bukankah kau harus tinggal di rumah Bapakku? Nah, jawaban itu tentu membuat Maria heran itu ya. Tapi Maria juga pasti heran melihat Yesus bisa berdiskusi dengan para pemuka agama Yahudi waktu itu. Kemudian, kapan lagi Maria memandang Yesus? Tatapan Maria selalu menusuk tajam, tatapan yang mampu memahami sungguh siapa Yesus, bahkan sampai memahami perasaan-perasaan Yesus yang tersembunyi dan mengantisipasi keputusan-keputusannya seperti di Kana. Kadang-kadang Maria menatap Yesus dengan perasaan sedih, khususnya ketika ia berdiri di bawah salib. Di situ, tatapan Maria merupakan tatapan seorang ibu, karena Maria tidak hanya ambil bagian dalam sengsara dan kematian Yesus putranya, tetapi juga dalam diri anak baru yang diberikan padanya lewat si murid yang terkasih. Nah, Maria memandang wajah Yesus dan ini adegan yang sangat mencolok ketika Yesus disalibkan. Maria ada di kaki salib. Dan waktu itu dia memandang Yesus yang disalib. Dikatakan Maria memandang Yesus dengan wajah sedih. Kenapa? Silahkan memikirkan, membayangkan sendiri, anak yang dilahirkannya benar dia sudah dewasa. Tetapi anak itu sekarang digantung di kayu salib, kepalanya dimahkotai dengan duri, tangannya dipaku. Nah, Maria memandang Yesus dengan sedih, tetapi situasi berubah. Pada Paskah pagi, tatapan Maria menjadi tatapan yang berseri-seri karena sukacita kebangkitan. Yesus yang mati sekarang sudah bangkit. Kemudian akhirnya pada hari Pentakosta, tatapan Maria menampakkan tatapan yang berapi-api karena pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta itu, Maria bersama dengan murid-murid berdoa, menantikan Roh Kudus. Ya, jadi Maria ikut serta bersama murid-murid Yesus berdoa menantikan datangnya Roh Kudus. Kemudian sekarang ini berkaitan dengan doa kontemplatif ini tadi ya. Kemudian berikutnya sekarang
masih berkaitan dengan doa kontemplatif, saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan kontemplasi ini. Kita lihat sekarang artikel 12. Rosario dimulai dengan pengalaman Maria sendiri. Pengalaman yang mana? Ingat tadi Bapak Ibu, yang paling lama, paling jelas memandang Yesus itu kan Maria. Sehingga Maria dikatakan tadi menjadi model kontemplasi. Kalau sekarang dikatakan Rosario dimulai dengan pengalaman Maria sendiri, maksudnya ya Maria itu memandang wajah Yesus sejak Yesus masih ada di dalam kandungan, sejak Yesus dilahirkan sampai dengan Yesus yang disalibkan, wafat, dan bangkit. Justru karena ini doa Rosario merupakan doa kontemplatif yang sangat indah. Nah, ini kalimat yang bisa dikatakan serius, mungkin keras ya untuk kebanyak orang. Tanpa dimensi kontemplatif ini, doa Rosario akan kehilangan maknanya. Hal ini dengan jelas ditandaskan Paulus ke-6. Ya, Paulus ke-6 katanya begini, tanpa kontemplasi, ya, doa Rosario itu menjadi ibarat tubuh tanpa jiwa. Tanpa kontemplasi, Rosario itu menjadi seperti tubuh yang nggak punya jiwa. Dan ada bahaya bahwa pendarasannya akan menjadi pengulangan kata-kata mekanis. Ini bertentangan dengan anjuran Yesus dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, Bapak Ibu, lihat peringatan serius ini ya. Jangan sampai ini doa Rosario itu seperti orang kejar target, harus berapa menit selesai. Yang penting itu ya banyak salam Maria yang diucapkan. Tetapi kemudian kalau ini yang terjadi, ya ini malah berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya tidak berdoa dengan bertele-tele. Kalau orang berdoa dengan bertele-tele, maka ya itu kayak orang yang tidak mengenal Allah. Doa Rosario yang ini salam Maria diulang-ulang, seringkali dituduh menjadi doa yang bertele-tele. Seolah-olah, ya pakai bahasa sinis ya, kalau doa Rosario itu intensinya ada 5. Peristiwanya ada 5, intensinya 5, salam Marianya 50. Yang peristiwanya diabaikan, yang diperhatikan intensi, seolah-olah 10 salam Maria itu digunakan untuk mendorong intensi supaya intensi dikabulkan oleh Tuhan. Kalau itu yang terjadi, nah ini perlu dikoreksi. Lalu memang harusnya seperti apa mendoakannya? Sedari hakikatnya pendarasan Rosario membangun irama yang tenang dan tetap. Ini akan membantu orang untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan Yesus sebagaimana dilakukan oleh Maria yang memiliki hubungan paling dekat dengan Tuhan. Dengan cara ini, kekayaan tak terperi dari misteri-misteri itu akan dicurahkan. Jadi, ya berdoanya nggak usah buru-buru, jangan juga konsentrasi yang penting 50 salam Maria itu bisa diselesaikan. Buru-buru nggak apa-apa, yang penting selesai. Nah, bukan itu yang dimaksudkan. Peringatannya, pendarasan Rosario itu iramanya tenang, tetap. Dan ini akan membantu orang untuk
merenungkan misteri kehidupan Kristus. Berikutnya kita lihat, ngapain sih kita mengingat yang seperti ini? Apa yang sebenarnya kita lakukan? Ini artikel 13 ya. Kontemplasi Maria pertama-tama adalah mengenang. Ya. Kita perlu memahami kata ini secara alkitabiah. Mengenang berarti menghadirkan karya-karya yang dilaksanakan Allah dalam sejarah keselamatan. Dalam Alkitab dikisahkan peristiwa-peristiwa penyelamatan yang memuncak dalam diri Kristus sendiri. Peristiwa ini bukan hanya menjadi bagian dari masa lalu. Peristiwa-peristiwa itu juga merupakan bagian dari masa kini. Penghadiran kembali ini terutama terjadi dalam liturgi. Apa yang dilaksanakan Allah di abad-abad yang silam tidak hanya berdampak pada saksi langsung dari peristiwa-peristiwa itu. Karya Allah itu berlangsung terus dan berdampak pada orang-orang di setiap zaman berkat karunia rahmat. Dalam arti tertentu, hal ini berlaku untuk setiap pendekatan imani terhadap peristiwa-peristiwa itu. Mengenangnya dengan semangat iman dan kasih berarti membuka diri untuk rahmat yang dimenangkan Kristus bagi kita lewat misteri hidup, wafat, dan kebangkitannya. Nah, sekarang begini, perhatikan Bapak Ibu kata mengenang. Mengenang itu ngapain? Mengenang itu menghadirkan peristiwa masa lampau, menghadirkan karya Allah yang dilakukan di masa lampau. Sehingga peristiwa itu hadir di hadapan kita dan kita dapat melihatnya. Nah, sekarang begini. Nah, bagaimana kita bisa melihat peristiwa masa lampau? Bagaimana peristiwa masa lampau itu bisa hadir? Mengenang peristiwa masa lampau, mengenang karya Allah di masa lampau itu terutama dikenangkan dalam liturgi. Sekarang Bapak Ibu tinggal mengingat saja ini Ekaristi ya. Dalam Ekaristi itu kita lihat imam mengangkat piala, mengangkat hosti, mengatakan ini tubuhku, ini darahku, dan kemudian ini dilakukan mengikuti pesan Yesus. Lakukanlah ini sebagai peringatan, lakukan ini sebagai kenangan akan aku, begitu kan. Jadi peristiwa Yesus yang menetapkan Ekaristi, mengatakan ini tubuhku, ini darahku, terus dikenangkan, terus dihadirkan di dalam gereja, khususnya dalam liturgi. Kemudian Bapak Ibu lihat di mana-mana Bapak Ibu punya salib. Dan kemudian namanya orang Katolik, salibnya ya harus ada korpus. Kenapa harus ada korpus? Salib itu sarana untuk mengenang peristiwa ketika Yesus, firman yang menjadi manusia, anak Allah, itu ya, menyerahkan diri di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Salib yang kita miliki menjadi sarana untuk mengenangkan peristiwa penyelamatan. Kemudian yang lebih sederhana, Bapak Ibu, di malam Natal, Bapak Ibu melihat ada gua Natal di dalam gereja. Ada gua Natal. Ada Pak Yusuf, ada Bu Maria, ada bayi Yesus, kemudian ada gembala, ada binatang-binatang ternak di situ. Ya, kenapa gua kayak gitu itu ditampilkan di dalam gereja? Jawabannya sama. Untuk mengenangkan peristiwa lahirnya Juru Selamat. Peristiwa itu dikenangkan dalam arti
dihadirkan di depan kita supaya kita dapat memandangnya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan menyebut peristiwa gembira. Sebutkan peristiwa gembira dari 1 sampai 5. Apa saja? Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Oke. Pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Terus, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. ya, 2, 3. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya, 3, 4. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Persembahkan. Terakhir, Yesus diketemukan dalam bait Allah. temukan di bait Allah. Di situ kan kita menyebut peristiwa kan. Dalam doa rosario, peristiwa ini dikenangkan. Artinya peristiwa-peristiwa itu dihadirkan di depan kita sehingga kita dapat memandangnya. Dan yang menjadi perhatian kita tentu saja Yesus. Memang bisa kita punya kemampuan untuk melihat. Yang pertama kali diomongkan kalau melihat itu ya panca indera, mata. Tapi Bapak Ibu, dalam banyak kesempatan Bapak Ibu melihat tanpa mata bisa. Kalau Bapak Ibu sedang bermimpi itu matanya merem apa melek? Merem. Dalam mimpi kita melihat kan? Tapi ngelihatnya nggak pakai mata. Nggak tahu gimana itu kalau mimpi itu. Tapi kemudian ada juga di kesempatan lain, Bapak Ibu pernah ngelamun nggak? Ngelamun, terus habis itu senyum-senyum sendiri gitu. Kenapa kok bisa senyum-senyum sendiri ketika melamun? Karena pikiran kita memandangkan, kita melihat, kita memandang dengan pikiran. Atau lebih sederhananya, kita menggunakan kemampuan untuk berimajinasi. Nah, di dalam peristiwa-peristiwa rosario kita diajak untuk menggunakan kemampuan untuk berimajinasi sehingga kita dapat memandang peristiwa-peristiwa yang dikenangkan itu. Bunda Maria melihat semuanya dulu. Dan kita belajar seperti Bunda Maria, belajar dari Bunda Maria, memandang peristiwa itu. Begitu yang dimaksudkan. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Apa dampak dari kontemplasi ini? Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau liturgi sebagai kegiatan Kristus dan gereja adalah karya keselamatan yang paling unggul, rosario pun sebagai renungan bersama Maria mengenai Kristus adalah kontemplasi yang menyelamatkan. Dengan menyelami misteri kehidupan penebus, kita mendapat jaminan bahwa apa yang telah Ia lakukan dan apa yang telah dihadirkan oleh liturgi sungguh terserap dalam diri kita dan membentuk diri kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, keterangannya lebih lanjut ada di sini, artikel 14. Bersama atau dari Maria belajar mengenal Kristus. Kristus adalah guru yang paling unggul, sang pewahyu dan sekaligus terwahyu. Yang penting bagi kita bukan hanya belajar mengetahui apa yang Ia ajarkan, tetapi belajar mengenal Dia. Dalam hal ini, adakah guru yang lebih baik daripada Maria? Dari sudut pandang ilahi, Roh Kudus adalah guru batin yang menuntun kita kepada kebenaran penuh tentang Kristus. Tetapi di antara semua makhluk, tidak seorang pun mengenal Kristus lebih baik daripada Maria,
Dan tidak seorang pun dapat mengantar kita untuk sungguh-sungguh mengenal misteri Kristus lebih baik dari Maria. Nah, sekarang begini sederhananya belajar mengenal Kristus. Bapak, Ibu, kalau ada kasus seorang ibu melahirkan anak, lalu anaknya itu terpisah dari ibunya, entah karena alasan apa. Kemudian baru ketemu ibunya lagi setelah SMA misalnya. Maka yang tampak, yang kelihatan kemudian adalah anak ini tidak akan bisa mengenal ibunya. Kenapa? Tidak pernah melihat ibunya, tidak pernah hidup bersama dengan ibunya. Sebaliknya, seorang anak yang lahir dari ibunya dan tinggal bersama dengan ibunya, itu kan ngeliatin ibunya terus gitu. Nah, tunggu dulu untuk contoh. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, waktu anak-anak masih kecil, pernah nggak cara ibu berjalan, cara ibu pakai make up, cara ibu pakai baju ditirukan oleh anak ibu? Atau sebaliknya, ibu waktu kecil niruin gaya mama apa enggak dulu? Niruin. Kok bisa niru? Jawabannya gampang tuh. Tiap hari ngeliat, kalau nggak pernah ngeliat, ya nggak akan bisa kenal. Atau sebaliknya, dan contoh yang lebih solid ya. Sebagai anak, Bapak Ibu tahu nggak tanda-tanda kalau orang tua Bapak Ibu sudah ini sebenarnya marah tapi nggak ngomong? Tahu lah, Pak. Tahu kan? Ini kalau mama sudah begini, papa sudah begini, ini tanda kalau marah. Dan itu hanya kita tahu, hanya kita yang tahu. Kenapa? Ya saya anaknya kok. Orang lain nggak akan tahu kenapa. Nah, mereka nggak pernah tinggal bersama bapak saya dan ibu saya. Gitu. Sekarang silahkan membayangkan yang sama. Kalau kita terus memandang Yesus, melihat Yesus, maka lama-kelamaan kita juga akan tahu, kita akan mengenal Kristus. Jadi mengikuti Yesus itu bukan sekedar, tapi ini juga penting ya, mendengarkan apa yang diajarkan. Jadi pemahaman kita tentang mengikuti Yesus bukan ya, Yesus ngasih aturan apa saja, terus habis itu Yesus pergi ke surga, habis itu lakukan aturan Yesus, kalau kamu lakukan masuk surga, kalau nggak lakukan kamu masuk neraka. Bukan gitu cara mengikuti Yesus. Mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, kemudian berikutnya memandang apa yang dilakukan oleh Yesus, dan kemudian dari situ kita akan memperoleh pengenalan akan Kristus. Makin lama kita akan menjadi seperti Yesus. Nah, ini ditegaskan di artikel selanjutnya. Artikel 15 ini ya. Spiritualitas Kristiani tampak menonjol dalam komitmen seorang murid untuk menjadi makin serupa dengan gurunya. Pencurahan Roh Kudus dalam pembaptisan mencangkokkan orang beriman pada Kristus ibarat ranting pada pokok anggur dan menjadikan dia anggota tubuh mistik Kristus. Tetapi kesatuan awal ini mengundang orang beriman untuk bertumbuh makin serupa dengan Kristus, yang akan secara bertahap membentuk perilaku murid menjadi selaras dengan pikiran Kristus. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Kalau menggunakan kiasan lagi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, begini, ini saya ngajak Bapak Ibu mengingat waktu jadi anak kecil yang masih diurus, dibimbing oleh orang tuanya. Pada umur berapa Bapak Ibu bisa menyadari, bisa memahami, kalau saya lakukan ini, nanti bapak saya marah. Kalau saya melakukan ini, nanti ibu saya akan sedih. Umur berapa bisa berpikir begitu dulu? Nggak mungkin Bapak Ibu nggak sempat mikir gitu dulu gitu. Remaja. Remaja, ya, SD kelas 5, kelas 6 itu sudah tahu. SMP apalagi. Kok bisa saya tahu kalau begini nanti orang tua saya akan sedih, marah. Sebaliknya kalau saya lakukan ini dan begini, nanti orang tua saya pasti akan senang. Jawabannya sama kan, saya kenal orang tua saya. Dan kemudian lebih lanjut sekarang, kalau Bapak Ibu ingat-ingat, nah ini sekarang Bapak Ibu sudah dewasa, tolong ingat-ingat ya, ada enggak semangat yang dimiliki oleh orang tua Bapak Ibu, itu yang Bapak Ibu kerjakan sekarang. Dan Bapak Ibu senang melakukannya. Ada kan ya? Nah, kalau contoh saya gampang sekali. Contoh saya gampang sekali karena apa? Bapak saya guru. Dan kemudian yang saya lakukan ya pekerjaan bapak saya. Kemudian yang berikutnya, bapak saya menaruh perhatian besar pada kehidupan gereja. Bukan soal dana untuk membangun gereja ya, tapi soal pembangunan iman umat itu ya benar-benar bapak saya memperhatikan dulu dengan situasi yang ya sejarah paroki kami beda dengan yang lain Bapak Ibu. Saya dari paroki Kalasan di Jogja, dan kalau Bapak Ibu browsing nggak akan ketemu sejarah paroki Kalasan gitu. Karena sejarahnya aneh, beda. Sejarahnya itu bukan ada misionaris datang lalu memberitakan Yesus di situ lalu banyak orang jadi percaya, bukan begitu sejarah. Tetapi ada orang-orang dari desa-desa belajar ke kota, di kota menjadi Katolik dan ya menjadi Katolik, mereka guru, pulang ke desa, mereka mengajar tentang Tuhan Yesus dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Di beberapa desa ada hal yang seperti itu. Jadi saya bisa katakan gerakan umat di paroki kami zaman dulu ya, zaman dulu itu tahun berapa? Tahun 40-an. Itu seperti itu. Sehingga balik lagi, saya tahu yang dilakukan bapak saya tahu yang diperhatikan. Nah, kenapa? Ya saya diskusi bersama bapak saya. Nah, kemudian karena sering melihat Yesus, karena sering mendengarkan yang dikatakan oleh Yesus, maka yang kemudian diharapkan terjadi adalah murid Yesus ini makin lama makin serupa dengan Yesus. Nah, kemudian ada ilustrasi yang menarik yang disampaikan masih di artikel ini. Doa rosario itu ibarat ziarah batin yang didasarkan pada kontemplasi terus-menerus atas wajah Kristus bersama Maria. Dalam ziarah batin ini, ideal untuk menjadi serupa dengan Kristus diupayakan lewat ikatan persahabatan. Dengan demikian, kita dapat masuk secara alami dalam kehidupan Kristus dan ikut merasakan gejolak-gejolak hatinya yang terdalam. Nah, kemudian ada kutipan dari Beato Bartolo Longo, persis
seperti dua orang sahabat. Makin sering bertemu satu sama lain, mereka cenderung makin serupa dalam perilaku. Demikian juga dengan bergaul akrab dengan Yesus dan Maria, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa Rosario, dan dengan menghayati kehidupan yang sama dalam komuni kudus, kita sesuai dengan keterbukaan hati kita dapat menjadi serupa dengan mereka. Dari guru-guru yang unggul ini, kita dapat belajar untuk hidup dalam kesederhanaan, kemiskinan, kerendahan hati, kesabaran, dan kesempurnaan. Ini ilustrasi yang mudah untuk dipahami ya. Kalau dua orang sahabat seringkali bertemu, sering ngobrol, bicara, ngelihat, maka keduanya bisa menjadi mirip gitu. Nah, begitu juga ketika orang beriman itu bergaul akrab dengan Yesus, sering atau terus memandang peristiwa-peristiwa dalam Rosario, maka yang kemudian bisa terjadi, makin lama seorang yang mengikuti Yesus itu akan makin serupa dengan Yesus. Nah, kemudian sekarang kita, tunggu dulu, atau sampai di sini dulu Bapak Ibu. Bentar. Sampai di sini dulu boleh, kalau ada yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan berkaitan dengan tema ini silahkan. Tapi ketika bertanya, silahkan nyalakan kamera dan berbicara. Gitu ya. Silahkan Pak Narto. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Belum? Yang disampaikan dalam dokumen ini Bapak Ibu bisa pahami? Bisa. Karena bahasanya sangat sederhana Romo memberikannya bagus. Jadi Ya. pas itu Rosario, sebentar saya buka ini. Rosario ini bukan sekedar permohonan wujud, tetapi kita dapat kontemplasi dalam arti merenungkan, bisa mengimajinasi, lalu kita bisa kembali ke zaman tersebut untuk melihat bagaimana Bunda Maria memperlakukan anaknya sendiri dengan begitu kasih sayang, lalu sampai dengan sengsara yang dialami dan bangkit. Jadi saya sempat baca buku ini, saya merasakan bahwa devosi Rosario ini nggak sekedar memohon saja, tetapi ya itu untuk kontemplasi yang seperti Pak Seto menjelaskan. Nah, itu pengertian saya Pak Seto. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu amati di dalam sampai pembicaraan kita sekarang ini ya, Bapak Ibu tidak menemukan tempat untuk doa permohonan pribadi, minta kesehatan, minta rezeki gitu ya. Apakah ada permohonannya? Ada permohonan. Di mana permohonannya? Bapak Ibu, dalam doa Rosario itu kan kita berdoa Salam Maria, doa Bapa kami kan? Perhatikan doa Salam Maria bagian kedua. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami Saya minta kepada Bunda Maria, Bunda doakan saya, gitu kan? Bapak Ibu, saya lapar, tolong doakan saya. Supaya apa? Supaya tahan lapar. Atau supaya ada yang segera memberi makanan, supaya segera mendapatkan makanan. Jangan sampai gemetar lalu nanti malah busung lapar gitu ya.
Doakan saya yang sakit ini supaya apa? Supaya sembuh, nomor 1. 2, supaya tahan menghadapi sakit. Kalau memang sakitnya tak tertahankan, gimana? Kalau Tuhan mau panggil, panggil saja gitu ya. Karena sudah terlalu lama menahan sakit dan membuatnya sangat menderita. Doakan saya yang berdosa ini supaya apa? Dan waktu kami mati. Ya, supaya apa? Doakan saya yang berdosa ini. Supaya 1, Tuhan mengampuni saya. 2, supaya saya bertobat. 3, supaya saya kuat melawan kecenderungan kepada dosa. Begitu kan? Bandingkan dengan intensi. Supaya rumah cepat laku. Jauh ya. Kemudian dalam doa Bapa kami, kita juga menyampaikan doa dan permohonan. Bapa kami itu permohonan. Tapi dari sekian permohonan dalam doa Bapa kami, yang paling diingat, berilah kami rezeki. Enggak ada salah kan minta rezeki. Memang orang Katolik agak beda ini ya. Di dalam bahasa Yunani, yang diminta itu roti. Dalam bahasa Indonesia harusnya yang diminta nasi atau makanan. Orang Katolik mintanya apa? Rezeki. Nah, kemudian banyak hal di dalam doa Bapa kami yang kita mohon. Bukan hanya menyangkut kepentingan jiwa, tapi juga raga. Berilah kami rezeki itu jelas untuk raga. Tapi jangan masukkan kami, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Ampuni kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini tidak berkaitan dengan soal kepentingan raga kan. Nah, dalam doa Bapa kami, waktu Rosario, jadinya kita apa? Berdoa bersama Bunda Maria. Tapi sekali lagi, yang menjadi utama di dalam doa Rosario itu adalah kontemplasinya. Dan Bapak, Ibu yang dari kecil sudah Rosario, silahkan ingat kembali situasi di masa kecil, mendoakan Rosario itu dengan gembira. Bisa dikatakan bahkan waktu itu tanpa modus kan berdoanya. Senang saja gitu berdoa. Bapak Ibu ngalami yang begitu? Saya mengalami, sehingga gampang bercerita. Dan saya mengalaminya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar saya cerita, sekolah Rosario saya itu di rel kereta api. Karena saya dari rumah ke sekolah jalan kaki, lalu dari rumah keluar dari desa, melewati jalan di tengah sawah, masuk desa yang berikutnya, lalu sampai ke rel kereta api, jalan menyusuri rel kereta api sampai ke dekat Candi Kalasan, keluar dari rel kereta, masuk ke desa itu, lalu nyebrang jalan, baru sampai sekolah saya. Paling nggak setahun saya melakukan yang seperti itu. Walaupun waktu itu saya nggak punya rosario, tapi jari saya lengkap, 10 kan. Jadi tanpa rosario, saya berdoa rosario. Yang ada cuma seneng lama-kelamaan. Yang terjadi itu nggak perlu saya berusaha untuk mengucapkan. Doa Salam Maria itu sepertinya bunyi sendiri dari dalam hati. Gitu. Kegembiraan ketika mengucapkan. Memang waktu itu ya saya belum belajar yang seperti ini. Peristiwa-peristiwa pun saya nggak hafal. Tapi rosario terus, atau Salam Maria Bapa kami terus diucapkan. Nah, ibaratnya begini juga. Ibu-ibu, lebih penting mana? Cincin yang ada di jari ibu atau yang memberi cincin? Ketika kita menggunakan intensi dan hanya memohon ya, maka yang terjadi ya yang penting yang saya mohon itu. Tapi ketika kita kontemplasi, yang kita temukan ini tadi, kita mendapatkan, kita bertemu dengan yang ngasih cincin. Ibaratnya begitu.
Pertanyaan lebih lanjut itu begini, mana yang lebih penting, Tuhan atau pemberian Tuhan? Tuhan. Banyak orang berpikir, banyak orang nggak mikir kan, pokoknya saya minta dan yang paling penting ya yang saya minta ini. Tapi coba bandingkan lebih lanjut, mana yang lebih diperlukan, mana yang akan lebih kita perlukan, lebih penting untuk kita, yang Tuhan yang memberi atau pemberian Tuhan. Nah, ketika kita kontemplasi, kita ada bersama dengan yang memberikan semua yang kita perlukan selama hidup di dunia ini. Dan itu jauh lebih penting dari semua yang diberikannya. Begitu, Bapak Ibu, saya bicara lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan. Masih ada lagi? Pak Seto, kalau pengaturan hari dan peristiwa itu, misalnya hari Senin, peristiwa gembira, dan seterusnya itu dari sudah lama dibuat ya Pak? Ini nanti kita akan lihat sesudah ini. Ya, ya. Ya, Udah 1 jam. habis ini kita akan lihat tentang hari-hari ini. Ya sudah lanjut. Ya, nggak ada lagi? Ya lanjut aja Rom. No. Lanjut aja. Oke, sekarang kita lanjut. Mana tadi? 16 ya. 16. Nah, ini yang nomor 16 ini sudah saya sampaikan. Ya. Yesus mengundang kita untuk berdoa kepada Allah dengan mendesak dan dengan keyakinan bahwa Ia akan mendengarkan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dasar dari kuasa doa ini adalah kebaikan Bapa, tetapi juga dengan pengantaraan Kristus sendiri. Itu ya, tadi sudah saya sampaikan. Dan kemudian sekarang lebih lanjut, ini saya sudah sampaikan juga tadi. Doa Rosari adalah renungan sekaligus permohonan. Doa yang mendesak kepada Bunda Allah ini dilandasi dengan keyakinan bahwa permohonan Bundawi Maria dapat memperoleh semuanya dari hati putranya. Terus sekarang kita ke 18. Satu-satunya jalan untuk berkontemplasi pada wajah Kristus adalah dengan mendengarkan dalam roh kata-kata Bapa, karena tak seorang pun mengenal putra selain Bapa. Di Kaisarea Filipi, Yesus menanggapi pengakuan iman Petrus dengan menunjukkan dari mana asal ilham yang begitu cemerlang sehingga Petrus dapat menyatakan jati diri Yesus. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi, yang diperlukan adalah wahyu dari atas. Untuk memperoleh wahyu itu dituntut pendengaran yang penuh perhatian. Hanya keheningan dan doa menawarkan suasana yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan yang benar, tepat, dan mantap tentang misteri Kristus. Bapak Ibu, ini juga satu hal yang kita perlu perhatikan ini ya. Keheningan dan doa. Ini bisa menjadi mahal sekali untuk yang tinggal di kota dan aktif sekali bekerja. Dan sekarang bukan hanya yang tinggal di kota, yang sulit lepas dari handphone, itu juga akan sulit mendapatkan keheningan. Bapak Ibu, begini saja. Awalnya
itu orang tua khawatir ketika anak kecanduan handphone. Tapi kemudian ternyata bukan hanya anak-anak yang kecanduan handphone kan. Orang tua juga bisa kecanduan handphone dan banyak terjadi. Saya termasuk korbannya. Nah, maksudnya begini. Dulu sebelum ada handphone, itu saya bisa membaca, menulis sehari. Wah, kalau mau selesai satu artikel juga bisa. Dan kemudian saya bisa menulis, Bapak Ibu, satu tulisan gitu ya, dari awal sampai akhir dengan ballpoint di kertas tanpa salah. Jadi nggak pakai, sekarang masih bisa, tapi memang kalau sudah nulis gitu sebenarnya udah nggak peduli dengan yang lain. Jadi menulis dari awal sampai akhir bisa berapa ya? Yang masih tersimpan ada banyak kok. Tulisan saya dengan tulisan tangan tersimpan. Itu satu tulisan bisa ya 10 sampai 12 halaman gitu. Tapi ya nggak sampai lah. Halaman di kertas buku itu jadinya hanya berapa itu? 6 sampai 8 halaman. Tulis tanpa putus, tanpa salah, tanpa coretan. Wah, itu kalau menulis tanpa memegang handphone bisa begitu. Tapi begitu sudah mulai pegang handphone, nggak harus WA. Saya termasuk orang yang nggak aktif di WA, tapi melihat yang macam-macam lah berita-berita itu, udah pikiran bisa jadi sangat lelah. Bapak Ibu ngalami nggak capek, bosan buka handphone? Tapi kalau diamati, Bapak Ibu dalam sehari lepas dari handphone itu berapa lama? Saya tidak menyalahkan, enggak. Saya bukan urusan saya nyalah-nyalahin orang. Tapi saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat. Ini pikiran kita itu bisa sehari kelelahan kalau pegang handphone dan membaca macam-macam berita, membaca macam-macam informasi itu, pikiran bisa kelelahan. Orangnya diem, orang yang pegang handphone itu nggak ngomong, diem, hening. Mulutnya nggak ngomong, tapi pikirannya nggak berhenti. Dan pikiran yang nggak berhenti seperti itu bisa kelelahan dan sulit, Bapak Ibu, untuk melakukan ini tadi, kontemplasi, suasana yang mendukung untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Nah, kemudian, aliran yang kedua, rosario adalah salah satu sarana tradisional doa Kristiani yang diarahkan pada kontemplasi wajah Kristus. Paus ke-6 melukiskan dengan kata-kata berikut. Sebagai doa Injil yang dipusatkan pada misteri inkarnasi yang menyelamatkan, rosario adalah doa yang memiliki orientasi kristologis yang gamblang. Unsurnya yang paling khas adalah pendarasan Salam Maria secara berantai. Bentuk yang mirip litani ini dengan sendirinya menjadi pujian tanpa henti kepada Kristus yang menjadi puncak baik dari kabar malaikat maupun dari salam Ibu Yohanes Pembaptis. Terpujilah buah tubuhmu. Itu disebut ini puncaknya. Kemudian berikutnya, di antara banyak peristiwa dalam hidup Yesus, hanya sedikit yang ditampilkan oleh rosario dalam bentuknya yang sudah sangat lazim dan dimeterai dengan pengesahan gereja. Pemilihannya ditentukan oleh asal-usul doa rosario yang didasarkan pada angka 150, yakni jumlah mazmur dalam buku Mazmur. Maksudnya begini, Bapak Ibu, sebelum ada peristiwa terang, itu ada berapa rangkai peristiwa? Sedih, kok sedih? Gembira, sedih, mulia kan? Setiap peristiwa, setiap rangkai peristiwa itu 5.
5 kali 5 kali 3, 15. Kemudian Bapak Ibu lihat, Mazmurnya itu 150. 150 dibagi 3, 50. Ketemu itu tadi. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, maksudnya begini, awal mula ya, salah satu penjelasan tentang asal-usul doa rosario. Para rahib dulu berdoa brevir, ya, dan kemudian di brevir itu ada pendarasan Mazmur. Tapi brevirnya itu ada dalam bahasa Latin. Tidak semua orang bisa berbahasa Latin. Maka yang kemudian dilakukan, ya, yang nggak bisa mendaraskan Mazmur dalam bahasa Latin, doa Salam Maria saja. Berapa kali? 150 kali. Asalnya di situ, kenapa rosario kok berkaitan dengan Mazmur? Nah, jadi ada tiga rangkai peristiwa. Tetapi saya percaya bahwa untuk menggali secara penuh kekayaan kristologis yang terkandung dalam doa rosario, kiranya cocok untuk menambahkan pola baru pada pola tradisional, tanpa mengurangi kebebasan tiap orang dan tiap jemaat. Pola misteri dapat diperluas dengan menambahkan ini peristiwa pelayanan Yesus di muka umum di antara pembaptisan dan sengsaranya. Dalam peristiwa-peristiwa baru ini kita merenungkan segi-segi penting dari pribadi Yesus sebagai pengejawantahan Allah yang definitif. Waktu dibaptis di Sungai Yordan, Yesus dimaklumkan sebagai anak kesayangan Bapa. Kemudian Yesus tampil sebagai sosok yang memberitakan datangnya kerajaan Allah, memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah lewat karyanya, dan memaklumkan tuntutan-tuntutan kerajaan Allah. Dalam tahun-tahun pelayanan publik inilah misteri Kristus tampak paling jelas sebagai misteri terang. Bapak Ibu, ini artikel yang menunjukkan bagaimana peristiwa terang ditambahkan dalam ini rangkaian peristiwa rosario, sehingga sekarang ada 4 rangkai peristiwa rosario, ya. Nah, kemudian alasannya disebutkan ini tadi. Dulunya ada 3 karena ngikuti jumlah Mazmur tadi, ya. Tapi kemudian kita kan mau merenungkan Kristus. Rosario itu kan doa kontemplasi. Yang dipandang itu adalah Kristus. Maka hal-hal yang penting dalam kehidupan Yesus perlu diperhatikan juga. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan menyebutkan peristiwa terang. Mulai dari mana? Peristiwa apa? Peristiwa terang dalam doa rosario. Peristiwa terang yang pertama apa? Yesus dibaptis Yesus dalam dibaptis. Yang kedua, peristiwa kedua, Yesus menyatakan diri dalam pesta perkawinan di Kana. Tiga. Pertobatan. Menyerukan Yesus pertobatan. memberitakan Yesus kerajaan memberitakan Allah kerajaan Allah dan dalam menyerukan doa pertobatan. 4. Yesus menampakkan kemuliaannya. Di Gunung Tabor. Yesus menampakkan kemuliaan. Gunung Tabor. Ya, 5. Yesus menetapkan Ekaristi. Yesus menetapkan Ekaristi. Nah, itu 5 peristiwa penting dalam kehidupan Yesus sebelum kematiannya. Dan kemudian sekarang, ini agak jauh Bapak Ibu ke artikel 38, ini yang ditanyakan Pak Narto tadi. Tapi nggak menjawab detail, ya.
Bapak. Ya. Mana? Ini artikel nomor 38. Doa rosario dapat didarah secara utuh tiap hari. Dan memang ada orang-orang yang patut dipuji karena melaksanakannya demikian. Dengan cara ini, rosario mengisi hari-hari banyak orang kontemplatif dengan doa. Atau setia mendampingi orang sakit dan lanjut usia yang memiliki begitu banyak waktu luang. Tetapi jelas, lebih-lebih kalau ditambahkan rangkaian baru peristiwa terang, banyak orang dalam satu hari hanya akan mampu mendarah sebagian dari doa rosario, mengikuti pengaturan waktu mingguan yang sudah lazim. Pengaturan seperti ini memberi warna spiritual tertentu pada hari-hari yang berbeda. Ini analog dengan cara liturgi memberi nuansa khas pada masa-masa tertentu dalam tahun liturgi. Nah, sekarang lihat menurut praktik yang sekarang lazim, maksudnya sebelum ada peristiwa terang, Senin dan Kamis untuk peristiwa gembira, Selasa dan Jumat untuk peristiwa sedih, Rabu, Sabtu, Minggu untuk peristiwa mulia. Di mana peristiwa terang harus disisipkan? Selama ini peristiwa mulia direnungkan secara berturut-turut pada hari Sabtu dan Minggu. Perlu kita pertimbangkan bahwa Sabtu memiliki nuansa khas Maria. Dengan pertimbangan ini, perenungan putaran kedua peristiwa gembira, di mana kehadiran Maria dimaklumkan secara istimewa, dapat dipindahkan ke hari Sabtu. Maka hari Kamis menjadi kosong untuk merenungkan peristiwa terang. Sekarang Bapak Ibu ada yang hafal kan? Urutannya coba. Jadi hari Senin peristiwa apa? Gembira. Senin gembira. Ya. Selasa Sedih. sedih. Rabu Mulia. Ya. Kamis Kamis sekarang. Peristiwa terang. Jadi peristiwa terang. Itu ya. terang. Jumat. Sedih. Peristiwa sedih. Jumat peristiwa sedih. Sabtu Peristiwa gembira. gembira. Minggu Peristiwa mulia. 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 Ya, Ya. begitu pengaturannya sekarang. Jadi kalau pertanyaannya sejak tahun berapa, kayaknya kita tidak menemukan angka tahunnya. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat, masih ada banyak yang belum dibaca ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mempelajari lebih lanjut dokumen ini. Kemudian di artikel 42 saya melihat banyak dan saya melihatnya dengan gembira. Artikel 42. Apa itu? Juga amat indah dan bermanfaat menyerahkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kepada doa rosario. Rosario sungguh mengikuti tahap-tahap kehidupan Yesus
dari saat ia dikandung sampai wafat, dan kemudian saat ia bangkit dan dimuliakan. Orang tua menyadari semakin sulit mengikuti kehidupan anak-anak mereka saat mereka bertumbuh menjadi dewasa. Dalam masyarakat dengan teknologi maju, masyarakat dengan komunikasi massa dan globalisasi, segala sesuatu serba terburu-buru dan jarak kultural antar generasi semakin menganga lebar. Berita-berita yang amat beragam dan pengalaman-pengalaman yang tak terduga dengan cepat menyusup ke kehidupan anak-anak remaja, dan orang tua dapat menjadi sangat cemas tentang bahaya-bahaya yang dihadapi anak-anak mereka. Nah, kemudian berdoa rosario untuk anak-anak dan lebih lagi bersama anak-anak berarti melatih mereka sejak dini untuk mengalami oasis doa rohani, oasis doa harian ini dalam keluarga. Memang ini tidak menjadi solusi untuk setiap masalah, tetapi merupakan bantuan rohani yang hendaknya tidak diremehkan. Nah, mengapa saya mengatakan saya gembira ketika melihat yang seperti ini? Bapak Ibu, dalam banyak keluarga Katolik, anak-anak diajari doa Salam Maria dari kecil kan ya. Tapi ada juga yang waktu komuni pertama, pelajaran komuni pertama berarti sudah kelas 4 SD, ada anak-anak yang nggak hafal doa Salam Maria. Kemudian saya belajar Alkitab bersama anak-anak, dan kemudian ada hal yang pada kesempatan-kesempatan tertentu memang kami lakukan, yaitu berdoa rosario. Dan kemudian belajar pakai macam-macam gaya gitu ya. Rosario sambil duduk tenang, tapi rosario juga sambil berjalan-jalan bisa dilakukan. Satu hal yang ini kami masih usahakan karena sedikit banyak bergantung kepada para pendampingnya ya. Itu ada waktunya, ini hari sebenarnya setiap minggu kedua, itu anak-anak semuanya bareng misa bersama, misanya 8:30, harusnya jam 8 kurang seperempat kumpul masuk gereja, jam 8 rosario sendiri-sendiri. Dan yang saya perhatikan, yang saya lihat, pada umumnya anak-anak itu bisa rosario pribadi. Jadi bukan duduk bersama lalu rosario bersama-sama, bukan. Semua bawa rosario dan rosario sendiri-sendiri sebelum misa. Saya dapat melihat ada beberapa anak yang memang punya kebiasaan berdoa rosario di rumah, kelihatan sekali. Ada yang tidak biasa, dan kemudian ya kita menunjukkan, menemani mereka untuk doa rosario. Dan ternyata, ya saya cerita ini hanya untuk mengatakan ternyata yang seperti itu bisa dilakukan. Jangan sampai orang hanya mengatakan susah, anak sekarang susah. Kalau cuma itu omongannya, ya susah benar. Tapi belum bisa dipercaya kalau itu susah. Kenapa? Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu setelah percobaan berapa kali. Yang saya maksudkan, untuk mengatakan ini dan itu susah, pertanyaannya sudah berapa kali mencoba. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi ini hanya sebagian kecil dari yang ada di dalam dokumen, tapi bagian yang penting untuk diperhatikan. Nah, catatan, jangan memfitnah saya dan mengatakan saya melarang orang untuk berdoa rosario dengan intensi atau dengan selingan. Yang saya ajak Bapak Ibu itu baca dokumen ini, lihat apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam doa rosario. Terima kasih, selamat malam. Silakan Pak Narto. Baik, terima kasih Pak Seto. Malam ini kita memperoleh pencerahan bagaimana
mendaraskan doa rosario dengan benar dan bisa dilaksanakan dengan baik berkelompok maupun masing-masing ya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan boleh dibantu Pak Roy. Pak Roy ada? Matabah. Matabah. Tabah minta Pak Roy nih. Pak Helmi. Ya, kalau tidak ada baru lagi istirahat. Ya, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur ya Bapa, di mana kami telah selesai mendengarkan pelajaran dari Pak Seto tentang Rosario. Ya Bapa, terima kasih atas pencerahan yang Kau berikan pada kami, dan kami menambah pengetahuan, menambah pandangan kami yang lebih bernilai atas devosi Rosario, mendaraskan Rosario yang mana dianjurkan juga bagi yang sanggup tiap malam ataupun pada hari-hari tertentu dengan peristiwa-peristiwa dan seterusnya ya Bapak. Semoga ya Bapak kami lebih dapat mengadakan doa kontemplasi dan permohonan melalui Rosario ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan beranjak dari Zoom ini dan kami akan kembali ke tugas kami masing-masing. Ada juga yang mau beristirahat ya Bapak. Kami mohon kehendak-Mu yang terjadi. Dan biarlah kami menjalankan segalanya sesuai dengan rencana. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih Pak Terima kasih Helmi. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kasih. Terima kasih Pak Terima Seto. kasih. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Pak Seto. Terima kasih Terima kasih Pak Narto. semuanya. Ya. Selamat malam. Malam. Nah,